apa tangan? Oh, ventricle. Suka ventricle. Suka ventricle. Masuk materi ventricle. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang LCS atau ya, liquid cerebrospinal. Kalau CSF, cairan cerebrospinal fluid. kalau CCS, cerebrospinal. ya betul. Sebenarnya CCS nggak ada ya, ngarang sendiri. Nah, fungsinya LCS atau CSF ini fungsinya buat apa? Buat bantalan ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian kejeduk, kepentok, itu tekanannya nggak langsung ke otak, tapi diantarin dulu sama si cairan LCS ini. Ya, jadi dia diterusin menyebar gitu. Nah, terus dia juga fungsinya itu buat menghilangkan toksik di otak kita. Jadi kan otak kita itu bermetabolisme, berpikir gitu ya. Nah, dia menghasilkan sisa-sisa metabolisme. Kalau sisa-sisa metabolisme ini menumpuk, dia bisa menyebabkan kerusakan oksidatif ya. Jadi dia harus dikeluarin dulu lewat vena, habis itu baru diekspresikan keluar tubuh gitu ya. Nah, terus dia juga fungsinya buat bawa hormon. Hormonnya contohnya hormon leptin gitu ya di PPT. Nah, hormon leptin ini hormon yang fungsinya untuk mengatur kita kalau kita kenyang atau enggak ya. Jadi dihasilin sel lemak ya kan. Nah, terus habis itu dia juga bikin kita otak kita nggak berat. Jadi kalau misalkan mikir terlalu berat, nah, jadi nggak terlalu berat itu karena LCS ini. Kenapa? Ya karena dia ngambang ya. Jadi otak kita itu ngambang. Jadi dia nggak terlalu berat. Nah itu. Nah, dia dihasilin oleh plexus coraceus. Plexus coraceus itu letaknya di mana? Di ventriculus ya. Jadi di ventriculus lateralis, di ventriculus tertius, di ventriculus quartus itu ada plexus coraceus ya. Nah, kita mulai dari ventriculus lateralis dulu. Ventriculus lateralis, namanya aja lateralis, itu kan di samping. Berarti dia ada dua, ya ada dua. Ini ya ventriculus lateralis, ada dua. Habis dari ventriculus lateralis, dia lanjut ke ventriculus tertius lewat foramen interventrikular atau foramen Monro ya. Habis itu dia lanjut ke ventriculus tertius. Ventriculus tertius ini satu di tengah. Yang tengahnya bolong. Kenapa bolong? Karena di situ ada adesio interthalamica. Ya. Habis dari ventriculus tertius dia lanjut ke ventriculus quartus. Habis dari ventriculus quartus dia lewat aqueductus mesencephaly sylvie, ya. Habis dari ventriculus quartus dia lanjut ke dua jalur. Satu ke canalis centralis medulla spinalis. Habis itu dia lanjut ke ventriculus terminalis. Yang satu dia lewat foramen Lusca sama foramen Magendie ke spadum subarachnoideum. Habis itu diserap sama villi. Jadi habis dia ke bawah dia ke atas lagi, diserap sama si villi. Habis itu dia lanjut ke sinus venosus. Habis itu baru ke peredaran darah buat diekskresikan ya. Nah, yang foramen Lusca sama foramen Magendie itu yang dua yang mana? Lusca ya. Kenapa ada dua? Karena dia ada dua. Ya, kenapa ada dua? Kenapa ada dua? Karena dia lateral. Jadi dia ada kanan sama kiri, ya. Jadi ketiknya L, Lusca lateral. Kalau Magendie itu satu. Jadi dia di tengah median. M, Magendie median, gitu ya. Nah, yang Lusca dia arahnya ke sini, ke depan. Dia ke depan sini. Kan ada kanan sama kiri nih, ke depan. Dia ke sulcus pontis. Sulcus pontis, cisterna pontis. Kalau yang Magendie, nah ini kan ada dua panah nih ke bawah. Sana sama sana. Yang Magendie itu yang ke bawah cerebellum. Nah, ini ke cisterna magna. Kalau yang tengah ini kemana? Ya, canalis centralis medulla spinalis tadi. Ya. Jadi sebenarnya ada tiga jalur. Ada satu ke foramen Lusca lewat kanan kiri ke cisterna ponti, satu ke lewat foramen Magendie ke cisterna magna bawah cerebellum, satunya ke canalis centralis medulla spinalis ke ventriculus terminalis. Nah, ventriculus terminalis itu di mana?
konus medulla. Ya, di konus medullaris. Ya di bawah ya. Nah, habis di bawah terus dia kemana? Apakah dia berhenti ke situ doang? Atau ke atas lagi? Mampet. Jadi dia diserap sama si pembuluh-pembuluh kapiler di medulla spinalis ya. Jadi nggak cuma di otak doang, tapi dia diserap di medulla spinalis juga. Nah, kalau misalnya ada obstruksi atau penyumbatan, maka dia akan menyebabkan hidrosefalus. Itu buat anak-anak. Kenapa ya? Karena si tengkoraknya belum menyatu. Kalau yang kita udah dewasa, dia nggak akan bikin kepala kita besar, tapi malah bikin manifestasi yang lebih parah. Ya kenapa? Karena tekanan intrakranialnya tinggi. Nah dia jadi nggak bisa nahan urin, jadi demensia gitu ya, jadi vertigo gitu ya. Nah itu buat si LCS. Nah sekarang kita lanjut ke vaskularisasi ensefalon. Nah di jantung, di otak itu divaskularisasi lewat jantung oleh dua arteri utama. Arteri apa? Arteri karotis communis sama arteri subclavia ya. Arteri karotis communis akan bercabang. Ini arteri karotis communis ya. Dia akan bercabang jadi dua. Karotis eksterna yang ke eksternal ya, ke scalp. Berarti yang scalp kulit kepala kita itu divaskularisasi oleh karotis eksterna. Kalau yang interna itu otak, berarti divaskularisasi oleh arteri karotis interna. Nah, yang interna dia akan ke dalam. Ya. Yang ke dalam arteri karotis interna dia akan menjadi arteri cerebri media ya. Nah, kalau yang arteri subclavia tadi dia akan menjadi arteri apa ini? Arteri vertebralis. Ya kan ini letaknya di vertebra kan? Dia akan menjadi arteri vertebralis. Ini sebenarnya ada dua, ada kanan sama kiri. Nah, tapi dia akan menyatu menjadi arteri basilaris. Ini arteri vertebralis 2 nyatu jadi arteri basilaris. Udah nyatu, dia putus lagi, dia membelah lagi jadi arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior sama arteri cerebri media ada komunikasinya, ada yang menghubunginnya. Karena dia hubungin namanya komunikans. Karena yang dihubungin posterior berarti namanya arteri komunikans posterior. Yang arteri cerebri median dia langsung jadi arteri cerebri anterior. Nah, yang baru arteri cerebri anterior ini baru yang ada komunikasinya. Namanya arteri komunikans anterior. Nah, struktur ini membentuk lingkaran namanya sirkular gitu kan. Karena yang nemuin Willis namanya arteriosirculus arteriosus willisi ya. Kalau yang nemuin Mufid jadi arteriosirculus arteriosus mufidi gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Ya karena dia saling beranasimosis, membentuk jalan pintas. Kalau misalnya ada salah satu sumbatan, itu masih ada jalan yang lain ya. Nah, jadi biasanya yang stroke itu biasanya yang di kapiler-kapiler yang udah kecil, yang udah nggak ada anastomosis-nya, gitu ya. Nah, terus misalnya ada pertanyaan, arteri komunikans posterior itu menghubungkan apa sama apa? Arteri cerebri medial dan arteri cerebri anterior dihubungkan oleh apa? Komunikans anterior. Ya, nggak ada ya. Kan arteri cerebri medial langsung jadi arteri cerebri anterior gitu ya. Jadi fokus ya. Nah, jadi jangan kebalik. Yang anterior itu menghubungin arteri cerebri anterior dan anterior. Tapi yang posterior itu bukan menghubungin arteri cerebri posterior dan posterior, tapi arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media. Lihat. Ini gambarnya. Ini posterior. Ini media. Dihubungin sama posterior, komunikans posterior. Yang media langsung jadi anterior. Yang dua anterior baru dihubungin sama komunikans anterior. Tuh. Nah, terus lagi, ya ini juga sering keluar responsi. Arteri cerebri media, jadi dia ngevaskularisasi otak bagian media.
media dilihat dari sini, dari anterior apa dari lateral? Ya betul, dari lateral. Gacor. Nah, ini sering keluar responsi. Oh, ini keluar responsi loh. Jadi misalnya ini ya, ini deh. Ini yang ungu, ini tuh arteri cerebri media, ya. Iya, sorry. Nah, jadi yang cerebri media dia ngevaskularisasi lateral bagian sini, ya. Yang anterior, misalnya ini anterior, itu ngevaskularisasi bagian sini doang. Anterior doang. Nah, yang posterior dia ngevaskularisasi kecil di sini doang. Ya. Nah, beda cerita kalau misalnya jadi kan otak kan ada kanan sama kiri, ya. Kalau misalnya hemisferiumnya kita ambil gini, terus kita lihat dari tengah, ini yang tengah ini udah nggak ada arteri cerebri media. Jadi yang berperan itu cuma arteri cerebri anterior ataupun posterior. Ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal responsi ini ditunjukin soal ini ditunjuk divaskularisasi oleh apa? Arteri cerebri media. Ya enggak kan soalnya lebih susah kan sih lewat nyelempit di antara otak-otak ini kan susah. Nah, ini keluar responsi dulu aku bingung. Ini vaskularisasi oleh apa? Aku nggak tahu. Ini vaskularisasi apa? Kan di sini banyak arterinya ya. Padahal arteri gini nih, arteri cerebri media. Terus juga tingkatan ventriculus. Kalian tahu nggak ventriculus lateralis itu setinggi apa? Ventriculus tertius tinggi apa? Quartus tinggi apa? Di BPT ada sebenarnya, cuma kalian mungkin nggak ada. Pas mau ngomong moving. Nggak apa, oke siap. Bentar ya. Ini las dulu. Yang mana ya? Jadi lupa kan? Nah ini Kan adu domba aku. ventriculus lateralis itu tinggi hemisferium, ya. Kalau yang ventriculus lateralis dia setinggi di encephalon. Kalau yang ventriculus quartus dia setinggi rhombocephalon, ya. Jadi dulu waktu responsi itu juga bingung. Ini maksudnya apa? Kayaknya di PPT nggak ada. Ternyata itu tuh yang dimaksud yang ini, gitu ya. Jadi mungkin itu keluar yang di responsi. Nah itu mungkin udah monggo. Silakan.